Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini kami kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Sejarah Islam di Nusantara. Seperti biasa di Ahad sore ini kita akan mendengarkan sejarah-sejarah yang akan dikisahkan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Dan Ikhwan Akhwat tidak lupa di kesempatan ini semoga Ikhwan Akhwat dimanapun Anda berada tetap diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan Ikhwan Akhwat, seperti biasa juga kita saat ini berada di kediaman Profesor Ahmad Mansur Suryanegara yang letaknya di Bandung ya, dan tepatnya di Jalan Saturnus Raya nomor 27 Margahayu Raya, Ikhwan Akhwat. Dan saya Rizal Haq tidak sendiri di kesempatan ini, ditemani oleh para pejuang dakwah. Ada Kang Angga Aminuddin, Kang Atep, juga ada Kang Robi dan Kang Sandi ya. Alhamdulillah cukup ramai sekali di sini, dan kita sapa terlebih dahulu Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat di kesempatan ini, Pak Mansur? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita dalam keadaan anugerah Allah sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan Ikhwan Akhwat, perlu Ikhwan Akhwat ketahui, kita beberapa bulan tidak ke rumah beliau karena kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu rumah Pak Mansur kena angin puting beliung ya, dan direnovasi cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dan kita berkesempatan bisa silaturahim lagi ke rumah Bapak ya. Ya. Alhamdulillah, ada musibah itu ternyata tidak perlu ditangiskan, karena Allah menjanjikan kita memohon pada Allah setiap musibah mau diganti dengan lebih baik. Ya tadi di halaman depan itu banjir, sekarang ini bisa teratasi. Sekarang sudah enggak, jadi lebih baik ya. Iya. Alhamdulillah. Yang di atas roboh sudah pula bisa dirapihkan. Alhamdulillah. Dan Ikhwan Akhwat, ya, di kesempatan ini tepatnya di bulan April ya, Pak Mansur akan berbagi atau berbagi sejarah, renungan sejarah tentang hari jadi Dinas Sejarah Angkatan Darat, Pak Mansur ya. Iya. Yang tepatnya tanggal 15 April ya. Ya, sekarang ini itu tanggal 15 April. ke-53. Ke-53 hari jadinya ya. Iya. Dan Ikhwan Akhwat, mungkin langsung saja kita simak bersama seperti apa renungan sejarahnya. Kami persilakan, Pak Mansur. Kita semuanya ada 2 pendapat di sekitar kita itu. Hari jadi itu ada yang diperhatikan, ada yang sangat memperhatikan, dan ada yang tidak mau memperhatikan sama sekali. Sedangkan Al-Quran sendiri gitu, menganjurkan kepada kita untuk membaca tentang bagaimana Allah memperhatikan hari jadi atau hari lahir dari Nabi. Di antaranya dalam Al-Quran itu, Nabi Yahya itu ketika lahir, maka Allah itu mengucapkan, Allah memberikan salam, wassalam alaihi, wassalamun alaihi yauma wulid. Selamat hari jadi. Hanya istilah mulid itu bisa dengan bahasa Indonesia lahir, bisa dengan bahasa Latinnya Natal, bisa bahasa Sundanya weton. Dan jadi kita tinggal menggunakan Sunda atau Jawa gitu, weton, atau tapi besti Inggris gitu, atau Latin Natal, milad itu dalam istilah Quran gitu. Jadi kalau Al-Quran itu salamu alaihi yaumu wulid. Jadi Allah itu memberikan satu atensi kepada kelahiran Nabi, lalu ucapkan salam. Itu sebenarnya kalau sudah menjadi Quran, itu juga menjadi peringatan kepada kita, sebaiknya kita tuh kalau ada kelahiran yang
orang yang kita cintai atau siapa, itu kita mengadakan syukuran. Selamatan. Iya. Jadi kalau Rizal atau Angga itu dengan putra-putranya atau Angga sendiri, Rizal sendiri, hari jadinya itu minimal sujud syukur. Mensyukuri jadi manusia. Masih diberikan kesempatan usia gitu. Iya, ditambah usia. Jadi budaya, kebiasaan ada selamat ulang tahun, selamat hari lahir, selamat hari jadi, lalu selamat Natal, gitu, selamat Dies Natalis. Itu semua satu istilah yang sekarang ini berkembang di antara kita. Itu Dies Natalis, birthday, Natal, lalu sebut juga Maulid, itu semuanya memberikan makna. Kelahiran sesuatu itu mempunyai makna, harus kita syukuri. Nah, contoh bagi kita Muslim melihat dari Allah dengan wahyunya kepada Nabi besar Muhammad SAW itu mengucapkan selamat kepada Nabi Yahya, gitu. Salamu ya maulid. Hanya bedanya itu kalau Allah meneruskan, yaitu diteruskan ya wa yauma yamut, pada hari wafat. Ditambah lagi ya yauma yub'atsu hayya, pada hari berbangkit. Jadi kalau kita itu potong kuehnya, tiup lilinnya kan begitu. Itu kan itu tradisi di dalam kehidupan kesekarangan, nyala lampu dimatikan bahkan. Itu kan keliru. Kalau Islam itu minat dulumat ila nur. Tapi karena kebudayaan barat minat nur ila dulumat, dibalik, dimatikan. Jadi Allah mengingatkan kalau mengucapkan selamat itu 3 hal yang sekaligus juga mengucapkan selamat. Selamat lahir, selamat nanti kalau meninggal, dan selamat nanti kalau akan hari berbangkit. Jadi kita itu ada 7 momen dalam perjalanan kehidupan itu, yaitu pada alam arwah ketika masih kita hanya ruh saja, belum berbadan, lalu kita lahir itu alam arham, lalu kita berbuat amal, berbakti dan bekerja, berkarya, itu semuanya berinovasi segala macam sifatnya, itu semuanya adalah alam amal. Dan kemudian kita nanti akan menghadapi alam kubur, dalam kubur alam barzah, lalu alam ba'ash, bangkit. Nanti takut kita dikelompokkan siapa, maka kita ucapkan selamat. Allah memberikan contoh, ucapkan sekaligus dengan selamat pada waktu hari berbangkit nanti. Yang terakhir yaumul akhir, yaitu pada waktu hari akhirat nanti. Nah, yang tidak hanya Nabi Yahya saja, juga Nabi Isa alaihissalam yang kita dengar dengan Natalannya itu kalau di gereja. Tapi Nabi Isa itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, ucapan Allah terhadap Nabi Isa selamatnya itu, gitu. Sama gitu bahasanya sebenarnya, hanya ini bentuk aku gitu. Di sini wassalamun alayya yauma wulid, dan Allah itu memberi salam kepadaku pada waktu lahir, gitu. Dan kemudian juga yauma amut, pada waktu nanti Nabi Isa wafat. Sekarang ini kan belum wafat, masih di alam, diangkat di langit sana menurut Islam. Dan kemudian yaumal ub'atsu hayya, pada waktu hari kelahiran, hari kebangkitan. Jadi 3 hal itu merupakan metode atau cara mengucapkan selamat hari jadi, hari lahir, Natal, milad, atau namanya apa saja, weton gitu. Itu semuanya merupakan satu bahasa yang diingatkan oleh Allah harus 3 sekaligus gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu innallaha wa malaikatu, innallaha wa malaikatu, Allah dan malaikatu shallu ala nabi. Itu bahasa redaksionalnya wahyu yang
ucapan selamatnya itu agak beda. Jadi Allah itu menyuruh sholat, harus sholat, tapi Allah tidak sholat. Kalau berzakat, Allah tidak berzakat. Tetapi kalau sholawat, Allah ikut sholawat. Itu solu innallah itu sungguhnya, bukan semoga lagi. Kebanyakan di masjid-masjid itu semoga itu Allah dan Rasul, Allah dan malaikat mengucapkan selamat kepada Rasulullah. Itu salah. Itu inna itu sesungguhnya Allah dan malaikat memberi ucapan selawat itu kepada Nabi dan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, kita semua yang beriman itu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita tidak juga ikut memberikan salawat kepada Nabi gitu. Nah di sini di Quran itu dari tiga bahasa wahyu ini kita mengingatkan bahwa hari jadi itu bukan hari yang sederhana, harus beri makna. Nah beri makna itu adalah mengadakan peringatan. Maka untuk dinas sejarah itu punya hari yang dinamakan tanggal 15 April, itu dipastikan, ditentukan itu bahwa itu hari jadi dinas sejarah Angkatan Darat. Nah, ada juga lembaga sejarah Buya Hamka. Lalu Bapak juga ikut di dalamnya, ikut membidani lahirnya lembaga sejarah, yayasan lembaga sejarah itu. Jadi semua yang mempunyai hari jadi gitu, seperti NU itu tanggal 31 Januari 1926 itu NU. Tapi kalau Muhammadiyah itu 18 November 1912 hari jadi pertama kalinya di Jogja. Itu hari lahirnya atau miladnya Muhammadiyah atau Natalnya Muhammadiyah. Apakah saya maaf keliru mungkin menggunakan istilah Natal untuk Muhammadiyah. Tetapi Natal itu semuanya itu merupakan bahasa yang mensyukuri nikmat kelahiran, tapi digunakan pada bidangnya masing-masing itu. Jadi kalau harlah itu untuk NU gitu. Kalau milad Muhammadiyah begitu. Lalu milad lagi untuk Persis itu. Kalau Natal untuk gereja, atau Dies Natalis untuk yang dinamakan setiap universitas itu pasti ada hari jadinya Dies Natalis. Tapi kadang-kadang Dies Natalis itu dianggap wisuda. Lalu pada waktu wisuda bukan pada hari jadi juga ditulis Dies Natalis. Itu ada, bukan tidak ada, tapi ada, dan bukan semua universitas begitu. Tidak pernah ada terjadi bukan hari jadi kok istilahnya Dies Natalis, karena tidak dimengerti Dies Natalis itu wisuda, bukan keliru. Jadi kalau hari jadi itu. Nah, kita semuanya bersyukur menjadi bangsa Indonesia gitu. Indonesia proklamasi tanggal 9 Ramadan 1364. Lalu bangsa Indonesia itu tidak memperingati pada tanggal 9 Ramadan gitu secara nasional, tapi yang diperingati adalah tanggal 17 Agustus 45. Nah, kemudian setelah kita proklamasi, kita punya yaitu angkatan perang gitu. Yaitu pada waktu itu namanya Badan Keamanan Rakyat, BKR gitu. Nama ini berubah menjadi TKR, menjadi TRI, akhirnya menjadi TRI itu Tentara Rakyat Indonesia. Pada akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, negara itu, bangsa itu harus punya tentara. Nah, hari jadinya tentara, hari jadinya TNI itu 5 Oktober 1945. Gitu. Tapi TNI itu belum punya
lembaga sejarah, gitu. Belum punya dinas sejarah. Oleh karena itu beda antara tanggal jadi TNI dengan hari jadi dinas sejarahnya. Dinas sejarah itu sekarang baru 53 tahun. Itu. Jadi kita bisa mengerti gitu. Kalau kita maaf tadi, hari jadinya itu 63 tahun. Jadi kita semuanya itu memperingati gitu. Hari jadi dinas sejarahnya Angkatan Darat itu adalah setiap tanggal 15 April. Dan sekarang baru mencapai 63 tahunnya dari Disjarahat. Disjarahat. Iya. Yang benar itu adalah hari jadi ke-63 Dinas Sejarah Angkatan Darat. Kekeliruannya sering menulis proklamasi RI itu Muhammad 71. Nah, itu kan keliru. RI-nya 71. Iya. Padahal yang ulang tahunnya itu 71. Maka HUT itu 61, 71 RI. Itu struktur bahasa. Nah, kita harus mengerti tentang dalam renungan sejarah kejadian satu peristiwa itu, bahwa segala sesuatu yang muncul itu tidak akan sekaligus menjadi lembaga yang besar. Istilah sejarah itu adalah pohon. Itu bahasa Arab. Jadi sajaroh gitu. Di Indonesia itu satu bangsa yang sudah mempunyai kesadaran bersejarah. Dapat kita lihat umpama orang Minang gitu, atau orang Padang gitu. Orang Minang itu ada tambo gitu. Tambo Minang itu artinya sejarah Minang gitu. Lalu orang Jawa babat tanah Jawi gitu. Lalu ada Sajaroh Pamijahan, itu juga sejarah Pamijahan yang ada di Jawa Barat, dekat Tasik sana. Itu. Ada lagi Geschiedenis, itu bahasa Belanda. Geschichte Jerman, history itu adalah Inggris. Nah, karena banyaknya istilah seperti hikayat hang tuah juga sejarah, ada riwayat itu juga sejarah, maka diperlukan adanya kesatuan istilah. Pemerintah setelah proklamasi memilih satu istilah di antara yang banyak ini, yang waktu itu diputuskan bukan yang history, bukan Geschiedenis, bukan Geschichte, tetapi dipilihnya yang berbahasa Arab, yaitu Sajaroh. Pohon yang rindang bagaimanapun besarnya berawal dari biji yang kecil. Pertumbuhan yang namanya Rasul TV, radio silaturahim, pakai TV sekarang, itu tidak begitu lahir dengan TV-nya, tapi lahir dengan radionya, dan itu pun masih sangat sederhana. Jadi kita semuanya bisa mengerti gitu, bahwa segala yang baru jadi itu penuh dengan kesederhanaan. Rasulullah sendiri sebagai Rasul itu diangkat di wisuda ibaratnya. Maaf, ini kalau nggak disetujui nanti. Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul itu di gua kecil. Tapi di ketinggian 641. Gunungnya dinamakan Jabal Nur. Tapi ruang untuk mengangkat Rasul itu sebuah gua yang kecil. Jadi Rasulullah itu hari jadi Rasulnya itu hari Kamis. Itu. Dan kemudian hari jadi Rasulullah itu menurut sementara kejelasan tanggalnya itu 12 Rabiul Awal. Itu. Nah, tahunnya itu adalah di mana Rasulullah pada waktu itu sudah berusia
40 tahun gitu. Jadi kita semuanya itu diingatkan detik-detik awal itu perlu direnungkan. Detik-detik yang kita mulai sesuatu beramal itu harus disyukuri untuk mengintrospeksi kembali perjalanan kehidupan kesejarahannya itu. Apalagi bangsa Indonesia tadi yang saya katakan adalah bangsa yang sangat memiliki kesan sejarah. Jadi dapat ditinjau dari istilah-istilah yang macam-macam itu. Ada istilah silsilah, itu juga sejarah. Walaupun hanya deretan nama-nama saja. Itu umpama siapa itu Rizal berputra siapa, putra Rizal berputra siapa lagi, itu berturut. Kadang-kadang tidak diberikan angka tahun, ya, dan kadang-kadang ada tempatkan makomnya. Itu juga sejarah. Dari sini kita bisa melihat bangsa Indonesia itu dengan banyaknya istilah, maka bisa tergambarkan sudah memiliki kesadaran sejarah. Alangkah tidak benarnya kalau satu lembaga pernah ada justru dimatikan. Ya umpama jurusan sejarah. Jurusan sejarah Unpad itu ketika Irian Barat akan diambil alih kembali supaya dikembali ke pangkuan Republik Indonesia, itu selain diadakan nasionalisasi perusahaan Belanda, maka bahasa Belanda juga dilarang oleh Bung Karno itu, oleh Presiden Soekarno. Nah, Fakultas Sejarah itu ada mata kuliah yang dinamakan bahasa Belanda. Maka lalu dihapuskan. Nah, karena ketua jurusan kami itu tidak mau menghapuskan, lalu jurusan sejarah dibubarkan. Nah, pembubaran inilah yang tidak benar. Nah, apakah di sejarah juga mengalami semacam itu? Iya. Di sejarah juga mengalami adanya alih fungsi, dihilangkan lalu ditempelkan kepada kegiatan yang lain. Nah, ini satu peristiwa bahwa sementara orang memberikan bukti bahwa sejarah itu seolah-olah tidak akan memberikan kehidupan bangsa. Bangsa ini hidup karena ekonomi. Bangsa ini hidup karena sesuatu yang bersifat materi. Tetapi kalau sejarah itu dianggap tidak bisa membantu menghidupkan bangsa ini. Oleh karena itu, lalu barangkali itu dinas sejarah juga dianggap tidak ada kepentingan untuk dilanjutkan, lalu pernah ditutup. Nah, inilah satu hal yang mengejutkan bagi orang yang mengerti sejarah. Alhamdulillah itu hanya sementara. Lalu timbullah lagi dinamakan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Itu dimunculkan lagi. Pusatnya ada di Jakarta dan tiap Kodam punya juga dinas sejarahnya. Kenapa ini diperlukan? Nah, kita kan mempunyai wilayah yang sangat besar di Indonesia ini. Berapa provinsi dan berapa kodam-kodam itu. Nah, kodam itu semuanya mempunyai perbedaan sejarahnya. Nah, siapa yang akan tahu sejarahnya Siliwangi, kodam Siliwangi? Siapa yang akan tahu sejarahnya kodam Aceh? Itu di Aceh sana namanya apa? Nah, atau di Papua yang sekarang berubah nama itu. Nah, itu perlu ada yang menspesialisasi menuliskan tentang aktivitas kegiatan dari kodam-kodam tersebut. Nah, untuk Siliwangi di Bandung ini itu ada Dinas Sejarah Angkatan Darat. Nah, tentu kita bisa melihat nanti dari mana kita dapat
umpama kemarin kan Pak disyuting oleh TV One, nah itu dengan adanya APRA, Angkatan Perang, itu kita juga bisa melihat dokumen-dokumennya itu ada di mana, antara lain juga di lembaga atau di dinas yang dinamakan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Manusia ini kan sering lupa, gitu. Seperti Rizal sendiri itu mungkin menempatkan sesuatu ternyata lupa. Nah, padahal baru, gitu. Walaupun masih usia muda, tapi ada, kalau Nabi Musa itu asistennya itu, dia itu mau bicara lupa-lupa saja. Dia mengatakan, karena setan lah saya tidak bisa melaporkan kepada Nabi Musa bahwa ikan yang dibawa itu loncat ke laut, hidup lagi, padahal untuk laut. Dia mengatakan, yang melupakan saya untuk bertutur kepada Nabi Musa itu, asistennya itu, itulah setan. Jadi dalam kehidupan ini, lupa itu menjadi bagian dari salah satu perjalanan kehidupan itu. Kalau kita ingin ingat kembali, gitu, lembaga sejarah itu adalah untuk mengingatkan kembali tentang kelupaan peristiwa-peristiwa sejarah yang lampau. Profesor Dr. Sartono mengatakan orang yang benci atau anti pada sejarah itu orang sakit. Sakit apa? Psikopat. Psikopat. Ya, orang yang sakit. Kenapa bisa demikian, Pak? Ya kalau orang yang tidak punya ingatan, apa artinya? Gitu. Sejarah itu adalah peringatan, mengingatkan kembali orang-orang yang lupa terhadap peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Gitu. Ada orang anti sejarah, itu adalah orang yang sakit jiwa. Itu Profesor Sartono. Kalau Nabi di dalam Al-Quran, orang yang tidak mau mengerti sejarah itu adalah sebenarnya jahiliyah. Gitu. Jahiliyah itu bodoh. Jadi dengan mengingat kembali peristiwa sejarah, gitu, dan dari sejarah, gitu, maka orang itu akan menjadi cerdas, mengerti. Jadi segala yang lupa ingat kembali, dan kalau ingat kembali itu menjadi cerdas atau mengerti, pinter, gitu. Jadi kalau kita menyikapi sejarah hanya setengah-setengah, itu ditakutkan akan menjadi jahiliyah. Gitu. Jadi satu bangsa yang tidak punya sejarah, itu mesti jalan ke depannya tidak benar. Jadi kalau kita punya mobil, dan kita di dalam mobil itu, untuk maju itu juga menoleh kaca spion. Untuk melihat ke belakang. Supaya majunya juga selamat. Jadi sejarah itu membuat kita itu berketetapan batin mau maju itu. Yang kedua, dengan sejarah itu hati kita kuat, dan kemudian kita akan tidak kehilangan ingatan. Kita mengerti. Nah, mengerti itu adalah orang yang cerdas. Nah, orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh. Jadi sejarah memberikan pelajaran, sejarah mencerdaskan orang, gitu. Dan sejarah itu memberikan satu bingkai kehidupan untuk maju ke depan dengan keselamatan. Jadi sangat benar menurut saya kalau di Angkatan Darat itu ada dinas sejarah. Apakah hanya Angkatan Darat? Ya tidak. Angkatan Laut ada, Angkatan Udara juga ada. Gitu. Nah, yang menjadi perhatian kita, lembaga militer atau Tentara Republik Indonesia TNI itu juga memperhatikan masalah sejarah. Jadi kita, gitu, kalau Allah dan Rasulnya itu juga mengadakan pengulangan kembali sejarah. Jadi Nabi Muhammad itu
untuk menyampaikan wahyu Allah itu, maka dia menuturkan kembali sejarah para nabi-nabi. Itu dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah itu dituturkan ulang oleh Rasulullah supaya apa? Orang mempunyai pegangan kehidupan kesejarahan yang benar. Gitu. Jangan sampai sejarah itu katanya nenek moyang, tapi ternyata itu bukan ajaran nenek moyang. Maka Rasulullah mengadakan rekonstruksi, reinterpretasi. Jadi kalau kita ingin memiliki sejarah, kita harus mempunyai kesediaan penerimaan, pengertian bahwa sejarah itu bukanlah ilmu yang mati. Sejarah itu harus dikaji agar dapat mendapatkan satu pelajaran di dalamnya, dan peristiwa sejarah itu bukan tahun dan nama peristiwa, tapi perlu diantar pula dengan interpretasi. Gitu. Jadi kalau adanya sejarah tidak pernah ditulis, adanya sejarah nggak pernah direkonstruksi kembali, adanya peristiwa sejarah tidak pernah kita perhatikan, maka hal itu akan hilang. Umpama dalam renungan kita, sekutu itu ditakuti oleh dunia. Karena bom atom yang diledakkan oleh Amerika di Nagasaki dan Hiroshima itu membuat dua kota itu rata. Tidak ada makhluk hidup satupun yang selamatnya. Nyamuk juga mati. Nyamuk juga mati. Ada rumah sakit, bayi baru lahir mati. Ibunya baru melahirkan mati. Bapaknya yang itu dokternya, lalu dokternya ataupun yang semua staf kedokteran itu di rumah sakit itu mati. Nah, bayangkan apakah ada orang mau mengalahkan lawan sampai bayi baru lahir dia dibunuh, dianggap musuh. Gitu. Itu hanya Amerika Serikat terhadap Jepang. Belum ada tandingnya sampai sekarang. Itu membunuh lawan sampai bayi-bayinya pun dibunuh. Jangankan bayi, nyamuk dibunuh. Gitu. Karena terbunuh dalam waktu pembunuhan. Gitu. Jadi kita bisa melihat peristiwa sejarah yang demikian menakutkan itu perlu kita kenang kembali, dan nanti kita menjadi mengerti gitu. Dengan sejarah itu perlunya kita punya tentara gitu. Jadi kalau kita bisa melihat kenapa negara harus punya tentara gitu, di tanggal 5 Oktober harus jadi ada tentaranya. Itu karena kita diingatkan civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum itu satu pernyataan kalau ingin damai siaplah perang. Gitu. Jadi kalau kita ingin tidak diganggu teroris gitu, kita perangi mereka. Nah, kalau kita tidak ingin diganggu oleh narkoba, kita perang narkoba. Gitu. Jadi kalau kita tidak ingin bodoh, kita perangi kebodohan. Gitu. Nah, jadi adanya tentara itu satu keutamaan yang tidak bisa kita hindari. Gitu. Nah, secara historis TNI kita sekarang ini itu mula-mulanya tidak ada. Gitu. Adanya apa? Jepang ketika menjajah Indonesia, dia perlu bantuan dari pribumi dari Indonesia ini dalam menghadapi sekutu. Maka dibuatlah tentara pembela tanah air. Peta. Itu peta. Kebetulan Jepang itu mempunyai pengalaman sejarah yang paling menentang penjajah itu adalah orang Islam. Gitu. Jadi zaman Diponegoro pakai sorban, Imam Bonjol pakai sorban. Jadi
Cut Nyak-Din di Aceh itu juga karena pengaruh Islam gitu. Yang Kemala Hayati jauh juga yang bisa mematahkan Cornelis Dahutman itu juga Islam. Maka Jepang percaya dan yakin tentara pembela tanah air itu kalau komandan batalionnya ulama. Maka dibuatlah dibuatlah tentara pembela tanah air dengan komandan batalionnya ulama. Benderanya bulan bintang gitu. Nah, karena Jepang dibom gitu, bom atom tadi, tanggal 14 menyerah, kita tanggal 17 mulai menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kelihatannya hanya pemindahan kekuasaan, tidak perlu tentara. Itu. Tapi kan sekutu datang. Itu. Sekutu itu ada tentara Inggris dengan tentara Belanda. Itu Winston Churchill yang membuat Atlantic Charter. Atlantic Charter itu adalah piagam yang dinamakan piagam Atlantik yang dijadikan landasan pembentukan PBB. PBB bukan partai bulan bintang, itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNO itu. Nah, ternyata gitu, walaupun kemerdekaan segala bangsa itu, tapi karena ada perjanjian Belanda berhak menjajah kembali Indonesia, Inggris membantu. Karena pada tahun 1824 ketika ada Perang Padri, Inggris dengan Belanda kerjasama. Ketika mau menyerang Aceh, juga mengadakan Traktat London tahun 1870. Kemudian nanti pada 1873 menyerang gitu. Itu Inggris dan Belanda merupakan satu kenyataan bahwa dua kerajaan Protestan ini akan ingin balikan penjajahan. Ya siapa yang akan bisa menghadapi itu? Maka diperlukan adanya tentara. Itu dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Lalu umat Islam karena pertahanan semesta pada waktu rakyat harus ikut bertempur, maka umat Islam membentuk barisan Sabilillah untuk ulama-ulamanya. Lalu yang dinamakan Hizbullah untuk santri-santrinya. Senjatanya apa? Bambu runcing. Itu. Nah, inilah yang satu hal yang mengagetkan dunia. Bangsa Indonesia itu berdiri tidak punya, menghadapi sekutu yang punya bom atom. Itu mengejutkan sekali. Lalu, apa punya tentara? Punya BKR. Bagaimana panglimanya? Panglimanya itu, paru-parunya hanya sebelah. Itu. Jadi sakit. Itu. Bayangkan, Indonesia itu, tentaranya, senjatanya bambu runcing, panglimanya paru-parunya sebelah, kok bisa menang? Oleh karena itu dituliskan di dalam pembukaan Undang 45 itu, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tanpa ada itu, kita bagaimana tuh? Secara logika tidak mungkin ya. Iya, kita akan mendapatkan kesukaran yang luar biasa. Nah, sesudah proklamasi, nanti ada kudeta sebenarnya. Sultan Syahrir itu mengkudeta Bung Karno, Bung Hatta, gitu. Lalu timbullah kabinet presidentil diganti dengan kabinet parlementer, timbullah partai-partai dengan dikuatkan maklumat 3 November 1945 dikeluarkan oleh Perdana Menteri, dikeluarkan oleh Presiden
dikeluarkan oleh wakil presiden Muhammad Hatta. Nah, pada waktu itulah terjadi bagaimana cara menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda. Sultan Syahrir menyatakan dengan diplomasi, sedangkan rakyat berani menghadapi penyerbuan Inggris dan Belanda, nikah ataupun tentara Gurkha sekalipun. Ini Indonesia, hebatnya luar biasa. Dan begitu proklamasi dinyatakan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan kemudian kita semuanya juga diingatkan dibentuknya tentara BKR, dan rakyat boleh membantu tentara dengan membuat laskar-laskar. Nah, dalam rangka hari jadi Dinas Sejarah Angkatan Darat ini, kita harus mengerti bahwa Indonesia merdeka itu ada dua cara, diplomasi dan gerilya. Hanya penulisan sejarah kurang imbang. Gitu. Jadi kalau bicara tentang diplomasi Linggarjati, itu nggak bicarakan sama sekali tentang hal TNI-nya. Kalau dibicarakan tentang hal Renville, tidak dibicarakan tentang hal TNI-nya. Kalau dengan KMP, tidak dibicarakan dengan TNI-nya. Padahal kenyataan sejarah 45 sampai 50 itu periode dinamakan periode perang kemerdekaan. Nah, kalau itu perang kemerdekaan, maka yang namanya diplomasi itu waktunya pendek dan perjalanan perangnya itu sampai 5 tahun tadi. Nah, inilah perlu kita menghormati, kita merasa bersyukur, kita ikut gembira adanya Dinas Sejarah ini. Dengan Dinas Sejarah ini kita akan tahu apa yang dikerjakan oleh TNI di dalam 63 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Itu kan ada catatan-catatan yang kita semuanya tidak tahu karena tidak imbangnya penulisan sejarah tadi. Jadi kalau kita ingin tahu perang yang dinamakan menghancurkan RMS Republik Maluku Selatan, mengapa kok ada Ignatius Slamet Riyadi yang mati, yang dipilih itu. Kemudian yang dijadikan pahlawan untuk membuat kita masuk ke Irian Barat, ke Pangkalan Indonesia, yang itu yang meninggal, yang dijadikan pahlawan Yos Sudarso. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sistem pengangkatan tadi sangat diperlukan untuk menampilkan tokoh-tokoh yang non-Islam. Karena Belanda pada waktu itu menyerang Indonesia dan Indonesia dianggap negara Islam. Nah, untuk supaya tahu dunia itu, yang jadi pahlawan-pahlawan itu dituliskan Walter Menginsidi yang dibunuh oleh Westerling di mana di Parepare, 40.000 orang dibunuh. Kalau di Bandung berapa ribu, semua orang yang kelihatan dibunuh. Itu semuanya kenapa namanya Lembong? Itu untuk mengingatkan bahwa penjajah kerajaan Protestan Belanda itu datang di Indonesia membunuh orang-orang yang sudah beragama yang bukan Islam. Gitu. Walter Menginsidi katanya Katolik. Gitu. Lalu Ignatius Slamet Riyadi kan Katolik. Yos Sudarso nggak mungkin, saya nggak tahu. Pokoknya bukan Islam, Katolik juga. Jadi ini perlu kita membaca secara detail sejarahnya
peristiwa-peristiwa ini terjadi, kita tidak punya. Yang punya adalah Dinas Sejarah Angkatan Darat. Inilah perlunya kita ikut memperingati hari jadi Dinas Sejarah Angkatan Darat. Baik, ya Pak Mansur, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, telah kita ya dengarkan bersama barusan. Kita baru mendengarkan mungkin kurang lebih setengahnya yang akan disampaikan oleh Pak Mansur. Pak Mansur, setelah ini kita jeda dulu ya. Nanti setelah jeda dilanjutkan kembali. Ikhwan Akhwat, barusan kita sudah mendengarkan diawali dengan bagaimana pentingnya sejarah, ya renungan sejarah, bahwa masih banyak orang-orang yang tidak mementingkan sejarah ya. Padahal begitu pentingnya sejarah. Nanti Ikhwan Akhwat kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Tadi disampaikan juga kita akan memperingati ya hari jadi Dinas Sejarah Angkatan Darat yang ke-63 yang tepatnya di hari Jumat ya, di bulan April ini, 15 April 2016 itu hari jadinya yang ke-63. Ikhwan Akhwat, kita akan jeda terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan setelah jeda nasi berikut ini. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Ya, terima kasih Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, masih menyimak program acara Sejarah Islam di Nusantara. Ikhwan Akhwat, seperti biasa kita mendengarkan kisah sejarah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Kami sampaikan kembali Ikhwan Akhwat, saat ini kami tengah berada di kediaman beliau, tepatnya di Jalan Saturnus Raya, Margahayu Raya, Bandung, Jawa Barat. Ikhwan Akhwat, di awal kita sudah menyimak bersama renungan sejarah yang juga berkaitan dengan hari jadi Dinas Sejarah Angkatan Darat yang ke-63 Pak Mansur tadi ya. Dan kita akan melanjutkan kembali Ikhwan Akhwat. Mungkin di antara kita belum tahu banyak mengenai Dinas Sejarah Angkatan ini seperti apa Ikhwan Akhwat. Langsung saja kita simak bersama lanjutan dari pemaparannya dari Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Kami persilakan Pak Mansur. Jadi kita hanya melihat pada masa lalu itu kebangkitan bangsa merdeka ini hanya sejarah yang terkait dengan partai politik. Jadi tidak berkaitan dengan keangkatan perangnya. Semestinya harus dilengkapkan bagaimana kepolisian, bagaimana angkatan darat, bagaimana angkatan laut, bagaimana angkatan udaranya. Keadaan kesekarangan ini adalah kelanjutan dari masa lalu. Jadi kalau kita pada zaman di mana Perdana Menteri Sultan Syahrir hanya menekankan Linggarjati dengan politiknya saja, gerilyanya tidak. Pada zaman Amir Syarifuddin dengan Renville-nya, politiknya, dan kemudian angkatan gerilyanya tidak. Dan kemudian apakah mungkin ada KMP kecuali ada serangan umum 1 Maret? Serangan umum 1 Maret itu di tahun 49 itu memungkinkan Amerika menekan kerajaan Prussia Belanda untuk bersedia berunding dengan Republik Indonesia. Saat itu presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri itu sudah ditangkap oleh Belanda dengan adanya serangan aksi militer kedua, menyerang Jogja. Kalau aksi militer Belandanya dituliskan agak lengkap, tapi bagaimana sikap angkatan perang kita menanggapi serangan penjajah Belanda itu? Tidak ada. Dapat dikatakan tidak ada. Hanya tersebutkan, yaitu adanya Panglima Besar Sudirman. Tapi
tentang aktivitas gerilyanya tidak terbaca dengan baik. Pada negara ini tidak akan mungkin sekali lagi tanpa ada kerjasama antara golongan sipil dan militer. Jadi kalau kita ingin melihat secara jelas KMB Kombinasi Meja Bundar adanya karena ada serangan umum 1 Maret yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Letkol Soeharto itu di bawah Panglima Besar Sudirman. Nah kemudian diadakan dengan KMB, Indonesia menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, Angkatan Perang juga menjadi APRIS. Nah, disatukan antara bekas genil dengan para gerilyawan. Nah, kita bisa mengerti betapa sakitnya Panglima Besar Sudirman yang gerilya selama 5 tahun, kemudian karena terpaksa menerima keputusan politik hasil perundingan dan menyatukan semua pasukan itu hanya ketika 27 Desember Republik Indonesia Serikat berdiri, 29 Desember beliau wafat. Maaf, 29 Januari beliau wafat. Jadi kita bisa melihat betapa terkejutnya Panglima Sudirman ketika ada APRA menyerang Bandung dan korban TNI cukup besar. Lalu 1950 23 serangan APRA, 29 Januari Panglima Sudirman wafat. Tapi kalau kita lihat hari kemarin tanggal 29 Januari, tenang-tenang saja rakyat tidak telah kehilangan jenderal yang sangat hebat itu. Diangkat sebagai Panglima Besar 29 tahun usianya. Wafat pada usia 34 tahun. Dan dia bisa memimpin gerilya di seluruh kepulauan Indonesia dengan komunikasi yang sangat sederhana. Tidak ada alat-alat yang kita banggakan pada waktu zaman gerilya itu. Jadi kita bisa melihat TNI bergerilya dengan kesederhanaan senjatanya. Tetapi kita bisa melihat hasil dari gempuran-gempuran atau serangan gerilya TNI itu. Setiap kemarin di kota Bandung ada kuburan-kuburan Belanda. Kuburan Belanda itu membuat kita bisa membayangkan kita itu tidak hanya menumpukan pandangan kita proklamasi diselamatkan dengan diplomasi, tapi juga diselamatkan dengan gerilya. Ini perlu. Dan untuk mengetahui itu, catatan-catatan sejarah itu yang punya adalah Dinas Sejarah Angkatan Darat untuk Angkatan Darat. Untuk Angkatan Laut, Dinas Sejarah Angkatan Laut. Untuk Angkatan Udara, ya, Dinas Sejarah Angkatan Udara. Nah, dari adanya dinas-dinas ini semuanya, kita bisa mengerti bahwa peristiwa yang terjadi tanpa dituliskan kembali, maka nanti pewarisan kisah kejuangan itu tidak tahu. Rasil didirikan tanggal berapa? Rasil sudah bekerja berapa kali mengadakan syuting-syuting. Rasil sudah mengadakan apa dan apa. Itu mestinya Rasil harus ada catatan sejarah. Yang tahu tentang sejarahnya Rasil adalah Rasil.
yang tahu tentang sejarahnya umat Islam itu adalah lembaga Islam. Oleh karena itu perlu kita punya semacam dinas sejarah. Rasulullah diturunkan di muka bumi untuk mengkoreksi kesalahan penulisan sejarah dan merekonstruksi kembali sejarah para nabi dari Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah. Jadi kalau Allah dan Rasulnya memberikan ajaran, perlu adanya reinterpretasi, perlu adanya rekonstruksi. Rekonstruksi sejarah itu kalau dalam sejarah kenabian menjadi Al-Quran. Dituliskan kembali. Tapi ada yang dinamakan major event istilahnya, atau ada yang dinamakan garis besar sejarah. Kalau sejarah kenabian itu tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya, tidak ada bulannya, kalau begitu. Karena bagaimana Nabi Adam sekian juta tahun yang lalu, dan di dalam kalender itu ada tahun gajah, ada tahun Cina, ada tahun Jepang, ada tahun Masehi, ada macam-macam tahun. Kalau dituliskan dengan tahun-tahun yang demikian, kita tidak akan bisa mengerti tentang sejarah. Sejarah itu peristiwanya, makna kesejarahannya. Jadi kalau kita setiap mengingatkan hari jadi, maka adalah memahami sejarah. Memahami sejarah itu bukanlah membaca kisah-kisah dengan tahun dan peristiwanya yang sebenarnya. Di dalam peristiwa pengulangan sejarah itu, kalau Angkatan Darat itu menginginkan itu penghayatan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Penghayatan nilai-nilai sejarah itu bangsa dan negara ini selama dari proklamasi sampai sekarang gitu. Untuk apa kita berbuat bernegara ini? Nah, kita untuk mencerdaskan bangsa ini, mensejarahkan bangsa ini, dan mencerdaskan serta mensejahterakan bangsa ini, diperlukan persatuan dan kesatuan. Karena apa? Musuh itu ada. Musuh itu ada dari dalam sendiri, ada secara internal, dan ada musuh secara eksternal dari luar. Itu. Umpama sekarang ini laut di daerah Natuna itu diperebutkan. Ya, dengan Cina. Nah, itu kita perlu kita mengerti sejarahnya. Natuna itu punya siapa? Dan tidak akan mungkin yang menyerang berbentuk kekuatan bersenjata, kita sendiri hanya menghina parpol yang tidak bersenjata. Bukan saya menghina parpol, tidak. Diperlukan angkatan bersenjata untuk menjawab tantangan yang seimbang. Al-Quran sendiri, kalau ada musuh, perangilah. Perang itu sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi itu kewajiban. Wajib kita perang. Apakah kita senang bodoh dan tidak ingin bodoh? Perangi kebodohan. Apakah kita senang kemiskinan? Perangi kemiskinan. Gitu. Jadi seluruh bangsa ini harus siap untuk berperang. Bagaimanapun perang itu terjadi, itu harus siap. Gitu.
Pak Mansur mengenai sejarah bahwa kita dituntut untuk ya seperti yang Pak Mansur sampaikan untuk selalu memahami sejarah. Ya. Karena begitu banyak manfaat dari sejarah tersebut. Seperti barusan contohnya saja ketika kita sedang istilahnya ada negara lain yang mengklaim Pulau Natuna. Kalau kita tahu sejarah bahwa itu adalah milik kita gitu ya. Salah satu manfaatnya itu mungkin ya. Iya. Dan kita melihat tentang sejarawan Pak Mansur. Iya. Seperti yang tertulis di belakang ini, bila sejarawan mulai membisu, hilanglah kebesaran masa depan generasi bangsa. Itu yang disampaikan oleh Pak Mansur. Iya. Nah, sedangkan saat ini tidak banyak lagi sejarawan yang istilahnya menyampaikan kisah-kisah sejarah yang justru menguatkan persatuan bangsa kita, Pak Mansur. Bagaimana Pak Mansur melihat hal itu, Pak Mansur? Itulah diperlukan program pemerintah gitu, untuk menyatukan pikiran sejarawannya, membuat satu sejarah nasional yang nanti gitu, bisa menempatkan yang benar kepada yang benar dan menempatkan yang salah dengan yang salah gitu. Karena kalau wartawan memberitakan kesekarangan belum menjadi kesudahan, tapi kalau sejarawan itu menulis sesuatu yang sudah, maka diperlukan sekali sejarawan itu di dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Tanpa ada sejarah seperti yang saya katakan, Profesor Dr. Sartono gitu, akan sakit jiwa. Karena orang lupa. Psikopat ya. Tidak punya ingatan. Ya. Jadi sejarah adalah memberi ingat kembali tentang sesuatu yang pernah terjadi, dan yang pernah terjadi itu mempengaruhi hari ini. Jadi Rasil itu sekarang merupakan kelanjutan yang kemarin. Rizal itu, putranya yang dua itu, adalah kelanjutan hari dari pernikahan awal. Lalu nanti putra-putranya melanjutkan apa yang pernah diperjuangkan oleh Rizal. Gitu. Jadi kita merdeka dipimpin oleh Bung Karno, militernya oleh Panglima Sudirman, bendera kita merah putih, undang-undangnya Undang Dasar 45, ideologinya Pancasila. Ketika orang tidak membayangkan yang lain kecuali itu, maka bagaimana kekuatan musuh itu bisa dilawan. Dan kita merdeka, bebas dari penjajah. Lihat saja setiap kota, gitu, gedung-gedung yang ditinggalkan oleh penjajah, itu siapa sekarang yang menempati? Dari Istana Negara sampai kalau Jawa Barat ini Gedung Pakuan, itu bekas siapa? Bekas penjajah. Kenapa mereka tinggalkan? Dicabut kuasaannya oleh Allah. Karena penjajah itu harus dihapuskan di atas dunia ini karena bertentangan dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Itu sejarah memberikan pelajaran pada kita. Negara kita ini negara berkat rahmat Allah. PKI tidak percaya adanya agama. Maka berapa kali dia berontak, kudeta dari Cirebon, itu 12 Februari 46, dipimpin oleh Master Yusuf, gagal. Lalu nanti 3 Juli 1946 dipimpin Datuk Tan Malaka, gagal. Gagal semua. 19 September 48 itu gagal. Di Madiun Amir Syarifuddin gagal. DNI di Jakarta jenderal-jenderal bisa dibinasakan oleh Aidit.
Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada PKI yang bisa tersisa habis sama sekali. Karena dia akan menegakkan negara yang bertentangan dengan berkat rahmat Allah itu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk itu mengamankan Indonesia diperlukan adanya tentara. Ini perlu kita mengingatkan kembali karena dewasa ini sekarang ini sedang dipropagandakan oleh bekas-bekas PKI ini, anak-anaknya pro demokrasi anti militer. Tidak mungkin negara tanpa militer. Walaupun Korea Utara itu komunis, ada militernya. Walaupun Cina itu negara komunis, ada militernya. Ini renungan bagi kita bahwa penghayatan sejarah diperlukan agar tidak berpikir sepotong seperti tadi, pro demokrasi anti militer. Pro demokrasi anti militer yang jelas itu melupakan sejarah Itu, yang sesungguhnya gitu ya. ya, itu militerisme dengan militer beda. Itu yang dikelirukan oleh mereka itu. Bedanya seperti apa Pak Mansur? Mohon dijelaskan. Militerisme itu semuanya dimiliterkan. Itu militerisme. Tapi kalau kita itu perlu militer, itu juga tidak berarti meniadakan sipil. Kehidupan sipil juga ada. Jadi dengan adanya tentara bukan hanya membangun markas, tapi di bawah pimpinan Presiden Soeharto itu 999 masjid dibangun. Yang namanya Masjid Amal Pancasila itu 999. Di samping itu tambah lagi Masjid Atin, ditambah Istiqlal, dan masjid-masjid kampung-kampung dan kantor-kantor dan masjid RW dan RT itu semuanya ada. Itu jutaan masjid di Republik Indonesia tumbuh di bawah pimpinan militer. Itu Presiden Soeharto. Nah, itu kalau Presiden Soeharto itu jenderal, tapi busananya sipil. Tapi kalau Presiden Bung Karno itu dia sipil, tapi ada selalu di pundaknya panglima tertinggi angkatnya. Nah, inilah kita perlu kita renungkan. Islam ngajari pimpinan negara itu senopati ing alogo, sayyidin panatogomo. Jadi kalau seorang pimpinan negara itu harus mempunyai pemahaman, pengertian dia sebagai senopati. Senopati dalam menghadapi perang. Sekarang Indonesia kan tidak ada perang. Siapa bilang? Perang fisik dan perang dalam keadaan damai itu beda. Tetap ada. Oleh karena itu mereka di barat itu ada, tadi saya sebutkan, civis pacem para bellum. Apa tuh Pak? Jadi, kalau ingin damai, siapkanlah perang. Jadi kalau kita perang baru siap, itu mesti kalah. Harus siap dulu. Iya, kita sudah prepare, sudah menyiapkan. Lalu kita itu memerangi apa yang menjadi lawan kita. Itulah yang dinamakan civis pacem para bellum. Bukan berarti anti damai. Justru untuk damai itu perlu siap perang. Jadi oleh karena itu ini ja'ilun fil ardi khalifah, memang kita perlu membuat pemerintahan, tapi juga diingatkan bahwa di dalam kehidupan ini akan terjadi pertumpahan darah. Nah, itu perang.
sesuatu yang tidak diinginkan, yang sangat kita benci, tapi oleh Allah diwajibkan. Karena hanya dengan diperangi akan terciptanya kedamaian. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan hari jadi dinas sejarah, kita semuanya akan menjadi bangsa yang bersejarah, yang mempunyai kesatuan pikiran, bukan sipil-sipil saja dan tentara-tentara saja, terpisah dari dua kepentingan yang berbeda, tidak menyatu dalam satu kesatuan tujuan. Kita Bhinneka Tunggal Ika, tidak hanya Bhinneka dalam suku, tidak Bhinneka dalam bahasa, tidak Bhinneka dalam budaya, tetapi juga adanya angkatan bersenjata yang berbeda, angkatan kepolisian yang beda. Gitu. Ini semuanya merupakan satu kebersamaan, milik bersama, tanggung jawab bersama, yang nantinya kita akan menciptakan tujuan yang kita perjuangkan ini tidak akan mungkin jadi hari ini, tapi semuanya dalam proses perjalanan sejarah. Negara-negara besar yang sekarang berkuasa itu adalah diawali dengan kesederhanaan. Kita sudah untung, bersyukur, sudah sangat maju. Negara Indonesia merupakan angkatan bersenjatanya adalah terkuat di Asia Selatan. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah menjadikan kita menjadi bangsa yang utuh untuk membangun kebersamaan ini, mendapatkan ridho Allah. Baik, terima kasih Pak Mansur atas penjelasan sejarahnya di kesempatan ini, yang tadi menjelaskan mengenai hari jadi Dinas Sejarah Angkatan Darat ya yang ke-63 dan banyak hal juga Iwan Ahwat yang tadi disampaikan oleh beliau, baik itu renungan kembali, flashback mengenai begitu banyak manfaatnya ketika kita lebih memahami, mendalami manfaat dari sejarah ini Iwan Ahwat. Jangan melupakan sejarah. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Mansur hal-hal yang kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak lepas kemerdekaan yang kita peroleh, yang kita raih dan kita rasakan saat ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui perjuangan para pahlawan bangsa kita, terutama dari sisi militernya Pak Mansur ya. Bagaimana tadi jelaskan begitu besarnya kekuatan sekutu yang secara logika tidak mungkin dikalahkan oleh negara yang hanya mempunyai bambu runcing dan juga hanya mempunyai jenderal atau panglima yang dengan paru-parunya yang setengah Pak Mansur, Masya Allah. Hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iwan Ahwat, semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan hikmah dari kisah sejarah yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Mansur Sianegara. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Iwan Ahwat, bagi Iwan Ahwat yang mungkin ingin lebih memperdalam sejarah yang disampaikan oleh beliau, oleh Pak Mansur, Iwan Ahwat bisa membaca buku tulisan beliau, Api Sejarah 1 dan Api Sejarah Jilid kedua ya. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini api sejarah yang pertama Pak Mansur ya. Jadi sejarah-sejarah sebelum kemerdekaan Pak Mansur ya. Ya sampai SBY, sampai Jokowi. Yang kedua. Oh ya, kalau yang kedua ini api sejarahnya mungkin sampai pemerintahannya sekarang Pak Mansur ya. Subhanallah, Iwan Ahwat bisa mendapatkannya mungkin di beberapa toko buku, insya Allah mungkin di toko buku Rasil juga ada. Iwan Ahwat bisa menghubungi toko buku Rasil Api Sejarah tulisan dari Profesor Ahmad Mansur Sianegara. Iwan Ahwat, saya Rizal Al-Haq ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Ada Kang Angga, Kang Atep, dan juga Kang Robi, Sandi.
undur diri, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dulu nih ke Pak Mansur. Pak Mansur, terima kasih banyak dan hatur nuhun atas penerimaan kunjungan kita dan juga memberikan kesempatan untuk rekaman mengenai sejarah kita yang insya Allah sangat bermanfaat untuk khususnya untuk saya pribadi dan juga para pendengar dan pemirsa Rasil TV, Pak Mansur. Baik, kita doakan ikhwan akhwat Pak Mansur selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga masih berbagi ilmunya mengenai sejarah Islam di Nusantara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.